Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Wijaya dari Teknik Metalurgi ITB. Nah, teman-teman pernah nggak ya merhatiin benda seperti ini? Garis, kemudian ada parutan keju, dan kemudian ada juga sendok dan garpu. Nah, kalau kita lihat, garis parutan keju serta sendok dan garpu tersebut tersusun dari material yang sama ya, yaitu material logam. Nah, kira-kira tuh material logam itu apa sih? Nah, material logam itu adalah material yang pada umumnya memiliki sifat tak tembus cahaya dan berkilau dan juga tahan terhadap panas dan dia memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Nah, kira-kira kenapa sih kok logam bisa memiliki sifat-sifat tersebut? Nah, jawabannya adalah karena logam memiliki ikatan logam. Nah, ikatan logam ini dapat dilihat seperti ini, teman-teman. Nah, jadi yang warna merah ini adalah proton dan yang warna biru ini adalah elektron. Nah, elektron dalam logam itu selalu bergerak. Karena elektronnya ini selalu bergerak, maka dia memiliki sifat penghantaran listrik yang baik karena dia bisa cepat menghantarkan listrik dari misal sini sampai ke sini. Dan begitu pun juga penghantaran panasnya karena dia bergerak terus, jadi dia bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, maka ikatan logam inilah yang menjawab mengapa logam memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, logam itu sebenarnya tersusun atas bisa tersusun atas salah satu dari tiga struktur ini. Nah, struktur ini adalah struktur kristal kubik untuk logam. Nah, jadi yang pertama ini adalah struktur kristal BCC. Nah, BCC body center kubik, di mana ada satu buah atom dia itu di bagian tengah di bagian bodinya. Makanya dia disebut body center kubik. Nah, BCC ini itu memiliki dua atom ya teman-teman, satu yang di tengah dan ini di pojok ini itu mewakili seperdelapan dan karena ada 8 maka 1/8 kali 8 ada satu, satu tambah satu maka 2. Jadi di BCC ini dia menyimpan dua atom dan packing efisiensinya itu adalah 0,68. Nah, kita ke struktur kristal kubik yang kedua ya, yaitu adalah FCC. Jadi di FCC ini itu ada eh, phase center. Jadi ada atom yang dia tuh di bagian phase untuk tiap sisinya. Dan karena yang di bagian ini mewakili setengah, setengah dikali 6 adalah 3 dan kemudian di bagian sini adalah 1/8 dikali 8 adalah 1. Maka atom yang tersimpan di sini itu adalah 4 atom. Dan packing efisiensi dari FCC ini tuh lebih tinggi, yaitu adalah 0,74 dibandingkan dengan BCC yang cuma memiliki packing efisiensi 0,68. Dan kemudian kita ke hexagonal close packet. Nah, di hexagonal close packet itu dia bentuknya kayak gini, teman. Nah, jadi di bagian atasnya itu adalah hexagonal ya. Dan kemudian di sini ada 3 atomnya dan di bagian bawah itu adalah hexagonal lagi. Nah, packing efisiensi dari hexagonal close pack itu mirip sama FCC yaitu 0,74. Nah, pada umumnya logam itu memiliki sifat yang lunak, teman-teman. Jadi, kalau dia cuma logam murni, dia tuh sifatnya cenderung lunak. Jadi, makanya dia membentuk paduan. Kita bentuk paduan agar mereka memiliki sifat yang lebih kuat. Contohnya apa? Fe. Jadi, kalau Fe murni itu dia sifatnya lunak dan nggak kuat. Jadi, kalau kita tambahin karbon di sana, kita mendapatkan paduan yang namanya baja. Nah, baja ini memiliki sifat yang lebih kuat dan dia makanya digunakan untuk struktur bangunan ataupun juga ada paduan aluminium tembaga yang dia itu digunakan sebagai struktur pesawat karena dia memiliki sifat yang tahan dan juga tahan korosi. Nah, nggak hanya dalam penggunaan seperti bangunan dan pesawat saja, ternyata paduan logam itu digunakan juga dalam mata uang ini. Yaitu ini mata uang euro, di sini ada 2 euro, di sini ada 1 euro, ini ada 20 euro sen, dan ini 50 euro sen. Nah, di sini kita lihat antara 2 sama 1 ini kan beda ya warnanya. Yang 2 ini dia silver di bagian luar, yang di bagian tengahnya itu seperti emas. Nah, yang di bagian luar, yang di bagian dalam ini, yang berwarna emas itu dia karena memiliki paduan 75%-nya Cu dan 25%-nya nikel. Sedangkan yang di luarnya ini itu adalah 75%-nya itu adalah Cu dan kemudian 20%-nya zinc dan 5%-nya nikel. Dan kalau di bagian yang 1%, yang 1 euro ini dia itu kebalikannya dari yang 2 euro. Jadi kalau di 20 sama 50 itu mereka membentuk paduan yang namanya Nordic Gold. Jadi dan untuk 1 euro sen
2 eurosen sama 5 eurosen itu adalah menggunakan baja, baja berlapis tembaga. Nah, begitulah fakta menarik dari logam. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.